Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Hadirin wal hadirat sidang Jumat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah Sayyidina Amirul Mukminin Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasrul Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 6 Januari 2017 di Masjid Baitul Futuh, London, UK. Pada kesempatan tersebut, beliau Ayyadullah Ta'ala bin Nasrul Aziz menyampaikan mengenai pengorbanan harta dan waktu jadid. Ayat yang saya tilawatkan tadi artinya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian dan diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dia akan memaafkan kalian atas dosa-dosa kalian, dan Dia akan memasukkan kalian ke kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal suci lagi menyenangkan di dalam surga yang kekal abadi. Demikian itulah kemenangan yang besar. Dalam sebuah riwayat, Hazrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian merasa iri kecuali kepada dua orang. Pertama, kepada orang yang Allah berikan harta lalu dia membelanjakannya di jalan Allah. Kedua, kepada orang yang Allah anugerahi pemahaman, akal, kebijakan, ilmu dan hikmah, yang dengan bantuan itu dia memberikan keputusan di antara orang-orang dan dia mengajarkan kepada orang-orang.
Huzur Edward bin Aziz bersabda, manusia membelanjakan hartanya di dunia untuk menenteramkan hatinya dan untuk meraih tujuan pribadi, dan di lain waktu untuk bersedekah dan menyumbang sesuatu. Tapi tidak ada satu kelompok atau jemaat di dunia ini pada masa ini yang anggota-anggotanya dan orang-orangnya di tiap kota dan di tiap negara di dunia membelanjakan hartanya demi tujuan yang satu dan dalam keadaan bersatu di satu tangan kepemimpinan yang sama. Tujuan tersebut ialah untuk menyebarkan agama dan mengkhidmati sesama manusia. Demi itu, hanya ada satu jemaat yang melakukan pekerjaan tersebut. Ia jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala demi tujuan ini, yaitu jemaat Khadim Dermawan yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat Masih Maud dan Imam Mahdi Alaihissalam, yang mana janji dibebankan di pundaknya, yaitu tanggung jawab kemenangan Islam di dunia, yaitu mengorbankan harta kekayaan untuk mengkhidmati agama dan mengkhidmati kemanusiaan. Hal demikian karena Hazrat Masih Maud Alaihissalam telah mendirikan jemaat dengan pengajian infak secara sahih dan pengorbanan dengan harta demi terang ajaran Al-Quran. Kemudian Huzur Edward bin Aziz mengutip sabda dari Hazrat Masih Maud Alaihissalam, saya berulang kali mewasiatkan mengenai infak fi sabilillah. Ini adalah perintah dari Allah, dan itu karena Islam pada saat ini dalam kondisi kemunduran. Saat saya menyaksikan kelemahan internal dan eksternal Islam dan menderita serangan-serangan dari agama lainnya, Islam hampir-hampir binasa. Ia menderita kesulitan besar. Inilah keadaan yang saya hadapi, dan saya harus membuat kemajuan Islam. Jemaat ini telah Allah Ta'ala dirikan guna tujuan tersebut. Usaha sungguh-sungguh dengan mengajukannya dan memajukannya merupakan respon atas perintah Tuhan dan mengimplementasikan kehendaknya itu. Tuhan juga telah berjanji bahwa siapa yang memberi demi meraih ridhonya, maka dia akan menggantinya berlipat ganda. Di dunia dia juga akan mendapatkan banyak ganjaran. Adapun ganjaran di akhirat juga akan dia lihat betapa dimudahkannya kepuasan di sana. Ringkasnya, saya mengerahkan pandangan kalian semua pada pembelanjaan harta kalian untuk kemajuan Islam. Kemudian Huzur Edward bin Aziz memberikan beberapa contoh dari para sahabat Hazrat Masih Maud Alaihissalam. Ketika pembangunan Minaratul Masih mulai dikerjakan, Hazrat Masih Maud Alaihissalam meminta jemaat mengirimkan donasi untuk pembangunannya. Seperti diketahui bahwa beliau alaihissalam meminta anggota untuk mengumpulkan dana yang banyak dalam rangka penerbitan buku dan tujuan-tujuan lainnya. Beliau alaihissalam bersabda, dalam hari-hari ini, 2 orang sahabatku yang mukhlis telah memberi canda untuk pembangunan Minaratul Masih ini, dan hal ini menimbulkan kegembiraan yang meluap. Salah seorang di antaranya adalah Tuan Munsi Abdul Aziz yang pekerjaannya sebagai juru ukur tanah dari Kabupaten Gurdaspur. Dalam kondisi sangat miskin, beliau ikhlas memberikan 100 rupis untuk pembangunan ini. Saya kira uang 100 rupis itu dikumpulkannya dalam beberapa tahun, dan ini lebih layak mendapatkan pujian bahwa beliau orang yang sedemikian susah perekonomiannya pun rela menyumbang uang 100 rupis. Kebutuhannya sendiri pun tidak dijauhkannya. Sahabat yang kedua ialah Tuan Mia Shadihan yang sangat mukhlis dan menunjukkan kemurahan hati. Ia penduduk kota Sialkot, sebuah kota di Pakistan. Pekerjaannya penebang kayu. Beliau juga telah menyumbang 150 rupis untuk dana pembangunan itu dan mengirimkan lagi 200 rupis untuk tujuan yang sama. Padahal beliau ditaksir seluruh kekayaannya tidak lebih dari 50 rupis. Namun,
ikhlasnya berkurban di jalan Allah begitu besar. Dia mengatakan, karena kita hidup di hari-hari kekeringan dan depresi perdagangan lahiriah, jadi lebih baik untuk melakukan perdagangan agama. Oleh karena itu, saya telah mengirim semua yang saya punya. Seperti telah disebutkan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku-buku beliau alaihissalam dan Malfuzat, ada beberapa contoh orang yang mukhlis yang berlomba dalam mengorbankan uang untuk misi agama. Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam telah terbiasa untuk pengorbanan keuangan yang terus dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan warga negara lain yang jauh, yang baru saja bergabung dengan jemaat, setelah mendengarkan kisah inspiratif orang-orang saleh jemaat, atau ketika mereka mempelajari pengorbanan yang diminta guna tujuan tertentu, maka mereka menunjukkan contoh yang sangat mengejutkan. Mereka telah memunculkan dalam diri mereka pemahaman akan ruh pengorbanan setelah mendengar kalam Allah. Dibandingkan dengan umumnya orang-orang kaya, orang-orang yang berpenghasilan menengah dan yang miskin lebih banyak menunjukkan teladan pengorbanan. Mereka tidak memikirkan apa yang bisa didapat dari pengorbanan mereka yang sedikit itu. Kemudian Huzur Edwatala bin Nasir Aziz bersabda, perhatian mereka ialah firman Allah Ta'ala, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah dan demi memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebidang kebun yang terletak di tempat tinggi. Hujan lebat menimpanya dan ia menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Dan jika hujan lebat tidak menimpanya, maka gerimis pun memadai. Dan Allah melihat segala sesuatu yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Pengorbanan orang-orang miskin ini seperti tetesan air gerimis hujan. Pengorbanan orang-orang miskin ini seperti tetesan air gerimis hujan. Maka hujan gerimis ini membawa banyak buah dengan karunia Allah. Kita melihat bahwa meskipun menjadi jemaat miskin, kita bekerja untuk menyebarkan Islam dan mengkhidmati sesama makhluk yang dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, kalian kita sangat diberkatinya, yang bahkan mengherankan orang duniawi. Orang-orang duniawi itu berkata, bagaimana mungkin kalian jemaat mampu melakukan banyak pekerjaan dengan keuangan terbatas? Hal ini karena orang-orang yang telah membuat pengorbanan itu berusaha untuk menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, yaitu menjadi orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberkati sangat banyak pekerjaan tersebut dan memberikan buahnya. Sebagaimana telah saya sebutkan contoh-contoh pengorbanan seperti itu masih dilakukan saat ini juga, bahkan tak terhitung banyaknya. Saya ingin mengemukkan beberapa di antaranya. Kemudian Huzur Edwatala bin Nasir Aziz bersabda, diwahyukan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, la ilaha illa ana fattakhidni wakila, tidak ada Tuhan lain selain aku, karena itu ambillah aku saja sebagai penjagamu. Di sini Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, engkau tidak perlu berpaling mengharap kepada siapapun. Aku, yakni Allah Ta'ala sendiri, yang akan menjalankan segalanya bagi beliau.
aku sendiri yang akan menjadi penjaga tersebut, dan aku sendiri yang akan menyediakan segala sumbernya. Jika engkau menjadikanku satu-satunya Tuhan, sedangkan aku telah mengutusmu untuk menyebarkan agama, maka janganlah cemas. Hanya akulah yang memiliki kekuatan untuk membuat segalanya menjadi baik, dan sungguh aku akan berbuat demikian. Kemudian Huzur Aidallah Ta'ala bin Nasir Aziz mengutip sabda Hazrat Masih Maud Islam, Allah Ta'ala telah berfirman melalui wahyu ini bahwa Dia sendirilah yang merupakan penjaga, dan bahkan Hazrat Masih Maud Islam hendaknya tidak memikirkan keterlibatan siapapun dalam pekerjaannya. Hazrat Masih Maud Islam bersabda bahwa hendaknya setiap Ahmadi memperhatikan wahyu ini. Allah Ta'ala tidak bergantung dan memerlukan penghikmatan kalian, juga pertolongan kalian ataupun pengorbanan kalian. Dia telah mendirikan jemaat ini, dan Dia sendiri yang akan membuatnya berjalan. Apapun cara yang dapat seorang Ahmadi lakukan untuk menghikmati jemaat ini, hendaknya mereka menganggap itu semua sebagai karunia ilahi. Anggota jemaat pada saat ini memahami hal ini, dan mereka dipersiapkan untuk memberikan setiap pengorbanan demi menggenapi misi tersebut, seraya menunjukkan teladan pengorbanan harta yang tinggi. Mereka tidak menganggap pengorbanan yang mereka berikan tersebut sebagai suatu jasa kebaikan dari mereka. Namun mereka malah bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia telah memberikan taufik kepada mereka untuk dapat memberikan pengorbanan. Semangat ini senantiasa hidup pada hari ini. Ilham ini juga memberikan petunjuk bagi nizam khilafat yang mengikuti Hazrat Masih Maud alaihissalam dan berjalan setelah kewafatan beliau alaihissalam, supaya mereka memperhatikan hal ini, bahwa dengan semangat dan upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, maka pertolongan pun hendaknya manusia mintakan kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita terus menyaksikan dan mengalami pertolongan serta karunia ilahi. Sebagaimana telah saya katakan, Allah telah senantiasa meletakkan pengertian mengenai pentingnya memberikan pengorbanan harta di dalam hati para Ahmadi, dan mereka senantiasa menunjukkan teladan yang sama secara luar biasa. Ada banyak gerakan pengorbanan harta di dalam jemaat, yang salah satunya adalah Waqfi Jadid. Waqfi Jadid telah berkembang secara luar biasa dan senantiasa menunjukkan contoh-contoh pengorbanan harta yang menakjubkan. Gerakan ini dimulai untuk mendukung upaya tarbiyat dan tabligh di daerah-daerah pedesaan dan terpencil di Pakistan. Akan tetapi kemudian meluas ke seluruh dunia. Gerakan ini memiliki tujuan-tujuan khusus, dan beberapa tempat tertentu memperoleh manfaat dari gerakan ini. Dengan demikian, hanya beberapa negara dan daerah yang diberikan dana dari pengorbanan Waqfi Jadid ini. Pada umumnya di negara-negara Afrika dan daerah-daerah pedesaan di India, di mana Waqfi Jadid membiayai berbagai macam proyek. Hadirin wal hadirat sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tahun Waqfi Jadid periode 2023 akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember nanti, dan tahun baru Waqfi Jadid periode tahun 2024 akan segera dimulai. Maka melalui kesempatan kali ini saya ingin menghimbau kepada bapak sekalian, bapak ibu-ibu sekalian yang kiranya belum melunasi Waqfi Jadid periode sebelumnya, untuk segera melunasi perjanjian Waqfi Jadid, dan nanti ketika tahun baru Waqfi Jadid dapat membuat perjanjian baru. Hadirin wal hadirat sidang salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan apa-apa yang disabdakan oleh Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasib Aziz dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Sabdirafikan takbir. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alif, Alif. Alif, Alif.